Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Baik para mahasiswa sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari sistem penggerak kendaraan listrik. Di pertemuan minggu lalu, di pertemuan keempat, kita sudah membahas sistem penggerak untuk motor DC. Di pertemuan kelima ini, kita akan membahas dan mempelajari sistem penggerak kendaraan listrik dengan jenis motor induksi. Baik, untuk materi perkuliahan, kita masih melanjutkan materi kelima, yaitu sistem penggerak kendaraan listrik. Di sini nanti kita akan mempelajari struktur, prinsip kerja, dan pengendalian kecepatan sistem penggerak kendaraan listrik jenis motor induksi. Untuk definisi dari motor induksi sendiri, motor induksi merupakan mesin listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan induksi medan elektromagnet stator ke rotornya yang mempunyai selisih kecepatan putaran antara medan stator dan rotornya yang disebut dengan slip. Sehingga motor induksi juga bisa disebut sebagai motor asinkron. Jadi pada motor induksi ini disuplai menggunakan arus bolak-balik atau alternating current. Kemudian pada bagian rotornya ini terdiri dari rangkaian tertutup tanpa ada sumber atau tanpa membutuhkan sumber tegangan. Namun untuk menghasilkan induksi, untuk menghasilkan medan magnet pada rotor motor induksi ini diperlukan suatu induksi medan elektromagnet dari statornya. Pada prakteknya, kecepatan putar medan elektromagnet pada stator pasti lebih cepat dari kecepatan putaran pada rotornya. Nah, perbedaan atau selisih antara kecepatan putar stator dan kecepatan putar rotor ini dinamakan dengan slip. Untuk struktur motor induksi kurang lebih bisa ditunjukkan melalui gambar berikut ini. Untuk komponen utama atau bagian utama dari motor induksi ini adalah belitan stator serta belitan rotor, di mana stator merupakan belitan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan elektromagnet untuk menginduksi rotornya. Kemudian rotor terdiri dari batang-batang aluminium yang dihubung singkatkan dengan cincin ujung yang membentuk sangkar. Jadi pada bagian stator ini terdapat belitan dengan kawat tembaga. Ini berfungsi untuk menghasilkan medan elektromagnet yang selanjutnya akan menginduksi rotor. Kemudian pada rotor sendiri hanya terdapat batang-batang aluminium yang dihubung singkatkan dengan cincin ujung atau end ring. Nah, kawat-kawat atau batang-batang aluminium ini dihubung singkatkan sehingga membentuk suatu rangkaian tertutup atau closed loop circuit. Jadi ketika suatu rangkaian tertutup ini diinduksi oleh medan elektromagnet yang dihasilkan oleh belitan stator, maka pada rangkaian tertutup pada rotor tadi akan menghasilkan arus I atau arus IR, arus rotor. Jadi pada bagian rotor ini tidak membutuhkan sumber tegangan ataupun tidak terdapat juga magnet permanen, sehingga di sini hanya terdapat batang-batang aluminium yang dihubung singkatkan sehingga membentuk suatu rangkaian tertutup. Ketika diinduksi oleh medan elektromagnet yang dihasilkan oleh stator, maka pada batang-batang aluminium tersebut akan mengalir arus IR atau arus rotor. Kemudian arus IR yang mengalir dan kemudian karena rotor tersebut berada di
lingkup dari medan elektromagnetik yang dihasilkan stator, maka ketika arus berdekatan atau didekatkan dengan medan elektromagnet, maka akan menimbulkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Nah, gaya ini yang nantinya akan menghasilkan torsi untuk memutar atau melawan keadaan diam, melawan beban ketika motor dalam keadaan diam untuk berputar. Nah, putaran ini akan searah dengan arah putaran dari putaran medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator. Untuk pemodelan motor induksi bisa dilihat melalui gambar berikut ini, di mana di sebelah kiri ini merupakan skema motor induksi. Di bagian terluar ini merupakan belitan stator yang akan menghasilkan medan elektromagnetik yang kemudian akan memotong batang-batang aluminium yang terdapat pada rotor. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan rangkaian ekuivalen dari motor induksi. Bisa dilihat dari kedua gambar, pada bagian rotor ini tidak terdapat magnet permanen ataupun sumber tegangan eksternal, melainkan hanya suatu kawat atau batang yang dihubung singkatkan sehingga membentuk rangkaian yang tertutup. Pada rangkaian ekuivalen pun bisa kita amati bahwa di sini hanya terdapat induktansi dari batang-batang aluminium, kemudian juga ada resistansi yang merupakan hambatan dari batang-batang aluminium itu sendiri, dan di sini tidak ada sumber tegangan ataupun magnet permanen, hanya suatu rangkaian tertutup yang dihubung singkatkan. Kemudian untuk bagian stator ini memang harus membutuhkan tegangan sumber ya, tegangan supply untuk stator yang kemudian akan disalurkan ke belitan stator untuk menghasilkan medan elektromagnetik, kemudian untuk menginduksi belitan pada rotor. Kemudian karena induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator tersebut didekatkan dengan belitan atau batang-batang pada rotor, maka batang-batang pada rotor tersebut akan menghasilkan arus IR. Ini bisa kita baca untuk penjelasan pemodelan motor induksi, bahwa belitan stator menghasilkan medan elektromagnetik untuk menginduksi belitan rotor. Karena rotor merupakan rangkaian listrik tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik I. Arus listrik di dalam medan magnet akan menimbulkan gaya atau yang disebut dengan gaya Lorentz. Bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya Lorentz tersebut cukup besar untuk memikul torsi beban, maka motor akan berputar searah dengan medan putar stator. Jadi ini merupakan pemodelan dan rangkaian ekuivalen dasar untuk motor induksi. Di semester ke-7 ini saya yakin para mahasiswa sudah mendapatkan teori lengkap dan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan mesin-mesin elektrik, karena di semester 4 para mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah mesin-mesin elektrik, di mana dalam mata kuliah tersebut sudah dijelaskan secara mendetail dan lebih mendalam terkait persamaan pemodelan dan prinsip kerja dari semua jenis mesin-mesin elektrik. Nah, di perkuliahan kendaraan listrik ini kita hanya akan membahas secara kulitnya saja atau covernya saja secara umum, karena fokus kita pada teknologi kendaraan listrik, di mana mesin-mesin elektrik ini digunakan sebagai sistem penggerak utama atau dapur pacu dari kendaraan listrik. Kemudian untuk jenis-jenis motor induksi dibedakan dari jenis rotornya, yang ada dua. Yang pertama adalah rotor belitan, di mana pada rotor belitan ini terdapat belitan rotor dalam bentuk gulungan tembaga. Ujung setiap belitan dihubungkan pada slip ring.
Slip ring dapat dihubungkan pada resistor variabel melalui sikat karbon yang untuk mengatur kecepatan putarnya. Jadi dalam rotor belitan ini terdapat gulungan tembaga. Berbeda halnya dengan yang jenis sangkar tupai. Jadi dalam rotor belitan ini menggunakan gulungan tembaga yang kemudian ujung-ujung dari kawat gulungan tembaga ini dihubungkan ke slip ring. Nah, ini terdapat 3 slip ring karena dalam contoh ini saya mengambil motor induksi 3 fase, sehingga juga terdapat 3 cincin untuk mengakomodasi setiap fase pada setiap kutub rotor motor induksi 3 fase ini. Kemudian yang di sebelah luar ini merupakan sikat karbon atau karbon brush yang nanti akan dihubungkan ke resistor variabel, bukan ke sumber tegangan ya, tapi ke resistor variabel. Jadi sikat karbon ini dihubungkan ke resistor variabel, kemudian resistornya dapat digeser-geser atau diubah-ubah nilai resistansinya. Semakin kecil nilai resistansinya, maka arus yang mengalir pada gulungan tembaga ini akan semakin besar, sehingga torsi dan kecepatan pada motor induksi pun juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila resistor variabel ini diubah menjadi dengan nilai resistansi yang lebih besar, maka arus yang mengalir pada belitan atau gulungan tembaga pada rotor ini akan semakin kecil, sehingga torsi dan kecepatannya pun akan menurun. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu rotor sangkar tupai atau squirrel cage, di mana pada rotor sangkar tupai ini mempunyai belitan rotor dalam bentuk batang-batang aluminium yang disusun miring dan dihubung singkatkan dengan end-ring atau cincin ujung. Nah, untuk cincin ujungnya berada pada bagian kipas ini ya, memang dicetak jadi satu dengan bagian bilah-bilah kipas ini. Kemudian untuk batang-batang aluminium yang berwarna silver ini disusun secara miring dengan sudut tertentu. Kemudian di sela-sela batang aluminium ini terdapat susunan plat inti besi yang dilaminasi. Ini merupakan inti besi dari belitan rotor. Ini sama halnya dengan rotor belitan tadi, ini juga mempunyai plat inti besi. Kemudian pada rotor sangkar tupai juga mempunyai plat inti besi yang dilaminasi. Kemudian untuk pengaturan kecepatan pada motor induksi jenis rotor sangkar tupai ini dapat dilakukan dengan mengatur frekuensi sumber listriknya. Jadi berbeda halnya dengan yang rotor belitan tadi, apabila di rotor belitan dia akan memvariasikan nilai resistor variabel yang terhubung pada sikat karbon. Kemudian untuk yang jenis rotor sangkar tupai ini yang divariasikan adalah frekuensi sumber listriknya untuk mengatur kecepatan putaran dari motor induksi jenis rotor sangkar tupai ini. Kemudian apabila tadi kita sudah membahas jenis-jenis belitan pada rotor, selanjutnya ini kita akan membahas konfigurasi belitan pada stator, terutama pada motor induksi 3 fase. Untuk konfigurasi belitan stator motor induksi 3 fase, ini ada 2 konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi delta, dan yang kedua adalah konfigurasi start. Di mana untuk konfigurasi atau koneksi start ini apabila kita perhatikan untuk arus fasanya, ini arus fasa sama dengan arus line. Jadi arus fasa sama dengan arus jala-jala sumber listriknya. Kemudian untuk yang koneksi delta, ini untuk arus fasanya sama dengan arus jala-jala dibagi dengan akar 3. Artinya apabila kita fokus pada arus fasa ini, untuk arus fasa konfigurasi atau koneksi star ini lebih besar daripada arus fasa pada koneksi delta. Nah, hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa konfigurasi star mempunyai arus fasa yang lebih besar daripada konfigurasi delta.
Kemudian karena arus itu berkaitan dengan torsi ya, semakin besar arus yang mengalir pada bilitan, maka torsi yang dihasilkan pun juga akan semakin besar. Sehingga konfigurasi setar mempunyai torsi yang lebih besar daripada konfigurasi delta. Nah, karena kita berbicara tentang sistem penggerak motor induksi pada kendaraan listrik, maka pada kendaraan listrik ini sering menggunakan konfigurasi star karena konfigurasi star mempunyai torsi yang lebih tinggi daripada konfigurasi delta. Seperti yang kita ketahui, berbeda halnya pada penggunaan motor induksi pada industri yang dipasang pada mesin stasioner atau mesin yang diam, kemudian atau mesin produksi ya, jadi yang mempunyai kecepatan yang konstan, maka untuk pengaturannya itu biasanya pada koneksi atau konfigurasi delta. Ya meskipun pada saat start atau ketika mesin listrik dinyalakan untuk pertama kalinya biasanya menggunakan konfigurasi start, kemudian di timer beberapa detik atau milidetik lalu akan beralih ke koneksi delta untuk mencapai kecepatan tingginya. Nah, itu biasanya dilakukan pada mesin-mesin industri yang mempunyai kecepatan yang stasioner, artinya kecepatannya lebih stabil. Nah, berbeda halnya pada kendaraan listrik, penggunaan pada kendaraan listrik, karena kendaraan listrik itu kan mempunyai kecepatan yang sangat variatif, di mana pada keadaan diam, pada keadaan berhenti, dan dia akan mulai melaju, dia akan membutuhkan starting atau laju awal untuk menggerakkan kendaraan listrik, sehingga karena ada efek kelembaman maka beban yang dirasakan oleh motor listrik yang terpasang pada kendaraan listrik tersebut akan merasa berat. Kemudian selain pada starting, kendaraan listrik juga akan mengalami atau melewati suatu jalanan yang menanjak, sehingga bebannya pun akan berat ketika kendaraan mengalami jalan atau melewati jalanan yang menanjak. Kemudian pada beban tikungan ketika kendaraan listrik melewati jalanan yang menikung tajam, maka salah satu sisi motor atau salah satu sisi roda pasti akan mempunyai beban yang lebih tinggi daripada yang sisi lainnya. Apabila kendaraan listrik ini berbelok ke kiri, maka penggerak-penggerak di bagian kiri ini akan tertahan oleh berat atau gaya dari tikungan kendaraan tersebut itu sendiri, sehingga mesin listrik akan mempunyai beban yang besar ketika menikung. Kemudian ketika terjadi beban intermittent, ketika kendaraan listrik akan mendahului kendaraan lain, maka di sana juga terdapat beban intermittent atau beban yang istilahnya temporari, sehingga banyak sekali jenis-jenis beban yang dialami oleh kendaraan listrik, sehingga sudah bisa dipastikan untuk sistem penggerak kendaraan listrik ini mempunyai beban yang lebih variatif daripada mesin-mesin listrik yang dipasang pada mesin-mesin di industri yang mempunyai kecepatan yang stabil dan stasioner. Oleh karena itu, untuk sistem penggerak motor induksi pada kendaraan listrik ini biasanya menggunakan konfigurasi star, karena memang pada konfigurasi star ini mempunyai torsi yang lebih besar, sehingga dapat mengakomodasi untuk melawan beban-beban yang variatif pada kendaraan listrik di setiap medan jalanan yang bermacam-macam ya, seperti tanjakan, tikungan, dan ketika akan melaju, dari keadaan diam akan melaju, serta ketika beban intermittent saat kendaraan akan menyalip atau mendahului kendaraan lain. Kemudian untuk prinsip kerja motor induksi 3 fase ini gambar sebelah kiri ini merupakan koneksi bintang ya atau star ya, di mana
setiap ujung dari belitan ini akan dihubungkan menjadi satu. Ini merupakan salah satu contoh belitan atau koneksi star atau bintang. Ini pada stator terdapat 3 pasang belitan fasa yang masing-masing ditempatkan dengan sudut 120 derajat. Antara fasa 1, fasa 2, dan fasa 3 ini ditempatkan dengan sudut masing-masing 120 derajat satu sama lain. Kemudian stator menghasilkan medan elektromagnetik yang berputar untuk menginduksi rotor. Kemudian bagaimana stator dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang berputar? Nah, ini merupakan animasi dari belitan stator ketika diberi sumber listrik dengan arus AC 3 fasa. Sehingga stator menghasilkan medan elektromagnetik yang berputar. Nah, pada bagian stator ini, statornya diam, melainkan yang berputar adalah medan elektromagnetnya. Ini disuplai menggunakan sumber listrik dengan arus AC 3 fase. Kemudian medan putar stator akan memotong batang konduktor pada rotor dan menghasilkan GGL atau back EMF. Ini merupakan hukum Faraday. Karena rotor merupakan rangkaian listrik yang tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik I. Ini kan di dalam rotor ini terdapat batang-batang aluminium yang dihubung singkatkan menggunakan end-ring atau cincin ujung sehingga membentuk suatu rangkaian listrik yang tertutup. Ketika diinduksi oleh medan elektromagnet yang dihasilkan oleh stator, maka pada batang-batang aluminium pada rotor ini akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik di dalam medan magnet akan menimbulkan gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya Lorentz ini cukup besar untuk memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. Kemudian karena ini terdapat slip ya, sehingga kecepatan putar medan ini pasti lebih tinggi dari kecepatan putar rotornya. Sehingga untuk motor jenis induksi ini mempunyai slip atau selisih kecepatan antara kecepatan putar rotor dan kecepatan putar medannya. Ini kita akan membahas atau mempelajari kecepatan putaran motor induksi, mana kecepatan putar rotor dapat diperoleh dari persamaan berikut. NR sama dengan NS dikurangi NS dikali S, di mana NR merupakan kecepatan rotor dalam RPM, kemudian NS merupakan kecepatan stator dalam RPM, dan S ini merupakan nilai slip atau selisih antara kecepatan rotor dan kecepatan stator. Untuk kecepatan stator juga disebut sebagai kecepatan sinkron, yang merupakan kecepatan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Diperoleh dari persamaan berikut. Nah, NS atau kecepatan stator sama dengan 120 dikali F dibagi P, di mana angka 120 ini merupakan sudut relatif antara masing-masing fasa, sehingga angka 120 ini merupakan konstanta ya, karena merupakan motor 3 fasa dan setiap fasa mempunyai sudut relatif satu sama lain sebesar 120 derajat, maka angka 120 derajat tersebut juga dimasukkan ke dalam analisis perhitungan kecepatan putar stator atau kecepatan sinkron pada motor induksi ini. Kemudian terdapat dua variabel yang bisa diubah-ubah untuk memvariasikan atau mengubah-ubah nilai dari kecepatan putar stator, yaitu frekuensi dan jumlah pasangan kutub stator. Nah, untuk variabel P atau variabel jumlah pasangan kutub stator ini tidak dapat diubah-ubah ketika motor induksi sedang beroperasi. Nah, ini
nilai P ini dapat diubah hanya saat pada perencanaan atau pembuatan motor induksi ini. Jadi pada perancangannya jumlah pasangan kutub stator ini bisa ditentukan agar kecepatan nominal yang akan dihasilkan oleh motor induksi ini sekian. Nah, makanya ini bisa ditentukan dengan jumlah pasangan kutub stator pada saat perencanaan, pada saat pembuatan atau perakitan motor induksi ini. Kemudian variabel yang bisa diubah-ubah ketika motor induksi sedang dioperasikan adalah frekuensinya. Ini merupakan frekuensi sumber listrik AC yang digunakan untuk mensuplai motor induksi. Nah, untuk merubah atau memvariasikan nilai frekuensi sumber listrik ini digunakanlah suatu perangkat VFD atau variabel frekuensi drive, di mana VFD ini merupakan perangkat pengendali kecepatan motor induksi dengan memvariasikan frekuensi sumber listrik. VFD dapat mengkonversi arus DC menjadi arus AC dengan menerapkan metode switching menggunakan sinyal PWM untuk merekonstruksi frekuensi dan amplitudo gelombang sinus sumber listriknya. Nah, pada gambar sebelah kanan ini terdapat macam-macam frekuensi yang berbeda-beda pada gelombang sinus sumber listrik, di mana yang paling atas ini mempunyai frekuensi sebesar 10 Hz, di mana ini frekuensinya lebih kecil daripada frekuensi pada gelombang sinus di bawahnya ini, yaitu sebesar 20 Hz. Kemudian yang bawah sendiri ini frekuensinya sebesar 30 Hz. Dimana untuk merubah nilai frekuensi pada gelombang sinus sumber tegangan ini dilakukan dengan cara memvariasikan sinyal PWM. Jadi duty cycle sinyal PWM-nya yang divariasikan, T-on dan T-off-nya. Jadi waktu hidup dan waktu mati pemicuan MOSFET ataupun IGBT pada inverter yang digunakan pada VFD ini, T-on dan T-off-nya akan divariasikan sehingga nanti frekuensi yang dihasilkan oleh VFD pun juga akan bervariasi. Nah, kemudian apabila frekuensinya sudah bervariasi, maka kecepatan putaran motor induksi pun juga akan mengikuti frekuensi tersebut. Ini berkaitan dengan atau selaras dengan persamaan tadi, yaitu di mana kecepatan stator ini sama dengan 120 dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah pasangan kutub stator. Kita asumsikan nilai 120 ini adalah konstan, kemudian nilai jumlah pasangan kutub juga konstan karena sudah ditentukan ketika perancangan motor, maka yang kita variasikan adalah besarnya frekuensi. Nah, apabila frekuensinya semakin besar, karena frekuensi ini sebagai penyebut ya, penyebut apa pembilang, jadi sebagai pembilang ya, pembilang atau variabel yang dibagi, maka ketika frekuensinya semakin besar, maka hasil dari kecepatan statornya pun juga akan semakin besar. Sehingga meningkatnya frekuensi akan meningkatkan kecepatan medan putar dari stator. Nah, untuk kecepatan putar rotor ini nanti akan mengikuti kecepatan medan statornya dengan nilai slip tertentu. Kemudian untuk prinsip kerja VFD, ini pertama-tama arus DC dari baterai, karena pada kendaraan listrik itu tidak mempunyai sumber listrik dengan arus bolak-balik atau alternating current, dan sumber tegangannya atau sumber listriknya menggunakan baterai, maka arus listrik dari baterai dalam bentuk DC ini perlu diubah terlebih dahulu menjadi arus listrik AC 3 fasa menggunakan rangkaian inverter. Nah, untuk inverternya berada di sini yang terdiri dari beberapa IGBT, ada 6 IGBT. Nah, sinyal kontrol membangkitkan sinyal PWM 6 langkah untuk mengaktifkan IGBT pada rangkaian inverter.
Ini sinyal kontrolnya ya, sebelah sini. Jadi ini terdapat triangular wave generator. Kemudian untuk menghasilkan sinyal PWM 6 langkah yang kemudian akan dihubungkan ke masing-masing gate pada IGBT, masing-masing IGBT. Jadi IGBT ini merupakan singkatan dari Insulated Gate Bipolar Transistor. Jadi pada dasarnya IGBT ini adalah transistor yang dikhususkan untuk operasi switching ya, proses switching dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga mampu mengolah atau menyalurkan arus listrik dengan frekuensi yang sangat tinggi pada beban induktif pada suatu motor induksi. Rangkaian inverter akan menghasilkan arus AC 3 fasa dengan frekuensi yang dapat diatur dengan cara memvariasikan duty cycle sinyal PWM seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa besarnya frekuensi ini akan ditentukan atau diatur oleh duty cycle antara T-on dan T-off-nya, waktu hidup dan waktu matinya sinyal PWM, sehingga frekuensi dapat bervariasi, kemudian kecepatan pun juga akan mengikuti variasi dari frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka kecepatan putaran motor induksi juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila frekuensinya kita turunkan, kita rendahkan, maka kecepatan putarannya juga akan semakin rendah. Untuk animasinya bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana garis putus-putus ini merepresentasikan sinyal PWM. Sinyal PWM. Kemudian untuk pergantian pensaklaran merupakan urutan 6 langkah siklus 3 fasa. Ini karena terdapat 6 IGBT, maka juga akan menghasilkan urutan 6 langkah untuk membentuk suatu siklus 3 fasa yang sudah divariasikan frekuensinya menggunakan sinyal PWM dengan cara mengatur duty cycle, nilai T-on ataupun T-off dari sinyal PWM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait struktur, prinsip kerja, dan cara pengendalian kecepatan motor induksi, terutama yang 3 fasa pada sistem penggerak kendaraan listrik, di mana pada dasarnya motor induksi ini pada bagian rotornya tidak memerlukan suatu sumber tegangan eksternal. Berbeda halnya dengan motor jenis DC, apabila di motor DC itu membutuhkan sumber listrik eksternal melalui sikat karbon, kemudian diteruskan ke komutator, kemudian diteruskan pada belitan-belitan rotor, kemudian akan menghasilkan putaran. Berbeda dengan motor induksi ini, pada bagian rotor dia hanya membutuhkan induksi medan elektromagnet yang dihasilkan oleh stator. Kemudian untuk pengendalian kecepatannya pun dilakukan menggunakan atau memvariasikan nilai frekuensi sumber listriknya, yaitu menggunakan perangkat yang disebut dengan variable frequency drive atau VFD dengan metode sinyal PWM untuk memvariasikan nilai frekuensi dari sumber listrik yang akan disalurkan ke motor untuk mengendalikan motor induksi 3 fase ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kuliah kendaraan listrik, penggerak kendaraan listrik jenis motor induksi 3 fase ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.